Assalamualaikum kawan-kawan, apa kabar? Sehat selalu ya. Semoga senantiasa diberi rezeki yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala. SLM balik lagi dengan suguhan cerita film pilihan yang pastinya akan menemani waktu santai kamu jadi lebih berkesan. Kali ini SLM akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Okadu. Film ini mengisahkan perjuangan Mahes Babu yang berperan sebagai Ajay dalam menolong seorang wanita yang dicintainya dari kejaran psikopat buduk yang tergila-gila kepadanya. Seperti apakah perjuangan Ajay dalam menyelamatkan wanita yang dicintainya itu? Tanpa berlama-lama, langsung aja, ini dia ceritanya. Tapi sebelum ke cerita, klik dulu dong tombol like, komen, share, dan subscribe-nya ya. Kalau udah, langsung aja, kita lanjut! Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang sedang berada di pinggir jalan lalu diganggu oleh sesosok pria. Kemudian sesosok pria tersebut dihadang oleh Ajay dan kawan-kawannya. Karena takut, pria itu mundur dan mengembalikan jeda yang diambil dari wanita tadi. Ia kemudian dikejar oleh Ajay dan kawan-kawannya sampai ke sebuah loteng. Pria tersebut menemui teman-temannya dan terjadilah perkelahian di antara geng Ajay dan geng pria tersebut. Mereka bertarung dengan sangat sengit sampai datanglah seorang polisi yang ingin membubarkan mereka. Namun sesampainya polisi di atap, dengan cantiknya mereka pura-pura tidak terjadi apa-apa dan seolah-olah sedang bercengkrama. Polisi tersebut pun marah-marah dan mengancam mereka agar mereka tidak melakukan hal-hal yang melanggar kriminal. Akhirnya polisi tersebut pergi. Mereka kembali tawuran dan melanjutkan pertarungan sampai ke gudang bambu tempat pembuatan tangga. Mereka bertarung sampai menghancurkan jendela dan Mahes bertarung melawan anggota geng pria tadi di atas sebuah tangga di jalanan. Ajay pun memenangkan pertarungan dan bahagia bersama dengan teman-teman gengnya. Kemudian Ajay pulang ke rumahnya dengan cara yang sangat unik. Dia masuk dari atap di dalam kamarnya. Ia mendapati adiknya yang bernama Asa sedang menari bersama dengan teman-temannya. Lalu Ajay mengusir adiknya tersebut. Kemudian adiknya mengatakan bahwa itu adalah kamarnya dan dia tidak mau pergi. Ajay pun memaksa adiknya dengan membuka bajunya. Mereka pun berlari. Asa kemudian mengadukan Ajay kepada ibunya. Namun dengan pintarnya Ajay ini merayu ibunya dan meminta uang kepada ibunya. Ibunya pun ngasih aja. Kemudian tak lama polisi datang ke rumah Ajay. Polisi tersebut adalah polisi yang tadi melerai mereka berkelahi. Ternyata polisi tersebut adalah ayahnya Ajay. Buset. Ayah Ajay yang merupakan polisi di daerah tersebut menasihati Ajay agar berhenti berkelahi dan membuat masalah. Ajay justru membalas ayahnya dengan mengatakan bahwa ayahnya genit pada kasir di bank. Ibunya pun mengomel kepada ayahnya tersebut dan Ajay tertawa dengan penuh kelicikan. Scene kemudian berpindah memperlihatkan sebuah pertandingan bernama kabaddi. Ini kayak pertandingan kabaddi tingkat nasional gitu, gengs. Kalau di Indonesia kayaknya semacam gobak sodor gitulah. Nah, Ajay melawan sebuah tim bernama Golconda. Ajay sendiri adalah kapten dari tim Charminar. Pertandingan tersebut adalah babak semifinal dan pemenangnya akan melaju ke final setelah persaingan sengit. Akhirnya tim Ajay pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut dan menjadi juara hingga melaju ke babak final. Selanjutnya Ajay akan berangkat. Ia diberi uang saku oleh ayahnya dan juga bekal oleh ibunya. Singkat cerita, Ajay telah sampai di desa Kurnol dengan menaiki sebuah kereta bersama dengan teman-temannya. Di sana terlihat sekelompok bapak-bapak tengah mencari seseorang di dalam kereta. Pria yang mereka cari kemudian lari dan dikejar oleh rombongan bapak-bapak tadi. Pria itu terus berlari sampai ke suatu jembatan penyeberangan. Dia tertangkap oleh kawanan bapak-bapak berbaju putih tadi. Kemudian dengan kejamnya pria tadi dibunuh dengan ditikam berkali-kali oleh ketua geng yang bernama Obul Reddy.
Seketika mayatnya dibuang begitu saja di rel kereta api. Untung nggak kelindes kereta. Ajay yang melihat kejadian itu hanya tercengang saja. Ia terkejut mengapa bisa ada kejadian seperti itu di tempat tersebut. Kemudian scene pun berganti memperlihatkan seorang wanita yang sangat cantik tengah menari berjoget gembira. Wanita tersebut bernama Swapna. Swapna adalah mahasiswi di kampus tempat terselenggaranya pertandingan kabadi yang diikuti oleh Ajay. Kemudian paman Swapna datang memberitahunya bahwa kakaknya telah meninggal dunia. Swapna pulang dan mendapati kakaknya telah terbujur kaku dan siap untuk dikremasi. Swapna menangis, begitupun dengan ibunya. Ternyata seseorang yang dibunuh di stasiun tadi adalah kakak Swapna. Lalu saudara Swapna datang yang merupakan mahasiswa dari tempat lain. Ia sangat sedih dan marah atas kejadian kakaknya tersebut. Lalu ia mendatangi kediaman pembunuh kakaknya yaitu Obul Reddy. Obul ini memiliki pasukan dan kekuatan yang sangat hebat. Saudara Swapna ini membawa sebuah cutter bermaksud untuk membunuh Obul. Namun, udah jelas justru dia yang terbunuh oleh Obul. Ia mati dengan begitu mudahnya dan sia-sia. Scene selanjutnya memperlihatkan kediaman Obul Reddy. Di sana ia tinggal bersama ibunya yang sangat ditakuti dan disegani oleh semua orang. Kemudian Obul dan ibunya pergi mendatangi rumah Swapna. Ternyata Obul ini menyukai Swapna dan ingin menikahinya. Karena kakak Swapna tidak menyetujui pernikahan mereka, maka Obul membunuh kakaknya tersebut. Orang tua Swapna pun hanya bisa menangis dan meratapi nasib. Ibu Obul pun mengatakan bahwa anaknya akan segera dinikahkan dengan Swapna. Ketika malam, Swapna pun mengatakan kepada orang tuanya bahwa ia akan menikahi Obul Reddy demi menjaga keluarga mereka. Namun ayahnya tidak setuju dan memberikan sejumlah uang beserta beberapa dokumen agar Swapna bisa kabur menemui pamannya di Amerika. Kemudian Swapna pun melarikan diri. Ia berusaha kabur dari desa tersebut dengan menaiki sebuah truk. Ternyata truk tersebut bukannya keluar dari desa, namun menuju kediaman Obul Reddy. Swapna pun terkejut mendapati dirinya tengah berada di kediaman Obul Reddy. Ia kemudian berusaha kabur dengan melompat dari truk. Namun ternyata ia terjatuh sehingga menarik perhatian Obul Reddy. Obul akhirnya mengejar Swapna yang berlari. Hingga akhirnya Obul Reddy dapat menangkapnya. Obul Reddy membawa Swapna ke dalam mobilnya. Dan di saat itu, Ajay yang sedang menelpon orang tuanya mengetahui kejadian tersebut langsung menyelamatkan Swapna. Ajay kemudian memukul Obul hingga terpental dan menyentuh gardu listrik. Kemudian pasukan Obul datang membawa mobil, lalu Ajay pun mengendarai mobil yang dibawa oleh Obul untuk kabur. Kejar-mengejar pun terjadi hingga sampai ke pelosok perkebunan. Pasukan Obul terus mengejar Ajay dan Swapna yang melarikan diri menggunakan mobil hingga mobil yang dikendarai oleh Ajay jatuh terperosok dan terjun ke jurang. Ia masuk ke dalam air lalu berenang menyelamatkan diri bersama dengan Swapna. Kemudian pasukan Obul yang menemukan mereka berdua terus mengejar mereka hingga berlari dan terus berlari. Swapna sempat pingsan dan terpaksa Ajay yang menggendongnya sambil berlari hingga ia terpeleset lalu mereka pun terjatuh. Sehingga mereka terguling ke jurang. Setelah itu Swapna meminta Ajay untuk segera pergi karena pasukan Obul tidak akan membiarkan ia hidup. Lalu dengan gagahnya Ajay mengatakan bahwa dia tidak akan pergi sebelum menyelesaikan apa yang ia mulai. Ajay dan Swapna terus berlari sampai ke sebuah perkampungan yang memiliki gang-gang sempit. Pasukan Obul terus mengejar mereka, lalu Ajay melakukan perlawanan dan satu persatu pasukan tersebut dapat dikalahkan oleh Ajay. Kemudian setelah para pasukan tidak berhasil menangkap mereka, Ajay dan Swapna melanjutkan perjalanan mereka untuk kabur. Hingga sampai pada suatu jalan, Ajay menyetop sebuah mobil yang lewat. Ternyata mobil tersebut adalah mobil Obul beserta dengan pasukannya. Buset. Bahkan Obul membawa 2 buah bus yang berisi ratusan anak buahnya yang membawa senjata tajam. Tak kehabisan akal, Ajay yang dikerumuni oleh pasukan Obul mengancam Obul dengan menjadikan Swapna sebagai sandera. Ia akan membunuh Swapna apabila tidak menuruti keinginan Ajay. Lalu Ajay pun memerintahkan Obul yang ketakutan untuk mengumpulkan semua senjata dan mengempeskan semua ban mobil. Setelah itu Ajay ganti menyandera Obul dan masuk ke mobil bersama dengan Swapna. Kemudian mereka pun kabur menggunakan mobil tersebut dan pasukan Obul hanya mengejar mereka dengan berjalan kaki namun tidak berhasil. Obul pun terjatuh dan masuk ke kubangan sapi. Akhirnya Swapna dan Ajay pun berhasil kabur mengendarai mobil yang mereka ambil dari Obul.
Ajay kemudian membawa Swapna ke rumahnya. Ia menyembunyikan Swapna di kamarnya. Lalu Ajay berpura-pura telah pulang dari kompetisi dan ia mengatakan bahwa ia berlatih keras sehingga banyak luka di tubuhnya. Saat makan, Ajay diam-diam menyisipkan makanan untuk diberikan kepada Swapna. Lalu ia kembali ke kamar dan memberikan makanan tersebut kepada Swapna. Kemudian Swapna tiba-tiba cegukan. Keluarganya mengira Ajay yang cegukan. Kemudian Ajay memberi minum untuk Swapna. Ia berjanji akan membantu Swapna untuk pergi ke Amerika. Lalu Ajay pun tidur di loteng sedangkan Swapna tidur di dalam kamarnya. Di tempat lain, segerombolan polisi datang menemui Obul di kediamannya. Ternyata segerombolan pasukan tersebut adalah kakak Obul yang menjadi pejabat pemerintah di daerah setempat. Kakaknya sangat marah atas apa yang menimpa adiknya tersebut. Lalu, ia berjanji akan menemukan Ajay dan membunuhnya. Kemudian, terlihat Ajay beserta teman-temannya sedang berkumpul. Kemudian, musuhnya di pertandingan kabadi mengolok-olok mereka. Namun, Ajay dan teman-temannya tidak terpancing karena mereka harus fokus untuk membantu Swapna mendapatkan paspor agar ia bisa pergi ke Amerika. Ajay menyembunyikan Swapna di dalam lemari kamarnya. Lalu, ia bermaksud meminjamkan baju adiknya kepadanya. Tapi adiknya mengetahui hal tersebut dan rencananya gagal. Swapna pun berpura-pura menjadi boneka dan ibunya datang memberinya sebuah tanda di kepala. Kemudian Ajay beserta teman-temannya menemui petugas pembuat paspor. Mereka meminta paspor Swapna namun petugas itu menolaknya. Kemudian Ajay dan teman-temannya melakukan berbagai cara agar mereka dapat membawa paspor untuk Swapna. Akhirnya, petugas paspor menyerahkan paspor milik Swapna kepada Ajay dan teman-temannya. Setelah keluar dari tempat mengurus paspor, Ajay mendapat kabar bahwa mobil yang disembunyikan digeledah oleh ayahnya. Ia pun langsung menghampiri tempat itu untuk memeriksa keadaan. Ketika mengetahui akan ada anjing pelacak, Ajay segera kembali pulang untuk mengamankan Swapna. Di sana, ia mengira adiknya yang berada di bawah meja adalah Swapna dan mengajaknya pergi. Lalu adiknya tersebut mengatakan kepadanya siapakah Swapna? Kemudian Swapna pun muncul dari balik boneka yang membuat adik Ajay terkejut hingga pingsan. Begitu Asa sadar, ia mau membantu kakaknya untuk menyembunyikan identitas Swapna. Kemudian Swapna dan Ajay berada di atap bersama dengan teman-temannya. Adik Ajay pun datang beserta teman-temannya untuk menemani Swapna. Mereka pun bercengkrama dan saling tertawa. Saat melihat Ajay dan adiknya berkejar-kejaran, Swapna merasa sedih karena teringat oleh kakaknya. Mereka pun menghibur Swapna dengan memberikan surprise ulang tahun kecil-kecilan. Karena saat itu bertepatan dengan hari ulang tahun Swapna. Ajay pun memberikan hadiah berupa paspor kepada Swapna dan Swapna pun merasa bahagia karena kejutan yang diberikan oleh Ajay beserta teman-temannya. Kemudian scene berganti memperlihatkan Obul tengah melakukan pemujaan terhadap patung Swapna yang dibuat olehnya. Ia bahkan menyiramkan madu dan susu ke patung tersebut. Ibunya yang melihat hal itu merasa marah dan mendesak kakak Obul untuk segera menemukan keberadaan Swapna. Kemudian kakak Obul membagikan foto kepada para polisi agar mereka dapat segera menemukan Swapna. Di rumah Ajay, Swapna bermimpi bahwa anak buah Obul membunuh orang tuanya. Ia pun pergi untuk menelpon kedua orang tuanya tersebut di telepon umum. Di sana ia bertemu dengan ayah Ajay. Lalu ayah Ajay berniat untuk mengantarkannya ke rumah. Swapna pun bingung, kemudian mau saja untuk diantar ke rumahnya. Kemudian Swapna membawa ayah Ajay pulang ke rumahnya. Karena memang belum pernah Swapna bertemu dengan ayah Ajay. Sehingga ia tidak tahu bahwa polisi yang mengajaknya pulang tersebut adalah pemilik rumah yang selama ini ia tempati. Sesampainya di rumah, Ajay membuka pintu dan terkejut mendapati Swapna bersama dengan ayahnya. Swapna berpura-pura bahwa Ajay adalah suaminya. Swapna terus berpura-pura menjadi pemilik rumah, bahkan ia mengatakan bahwa istri dari polisi tersebut adalah ibunya. Ibu Ajay pun merasa bingung dengan apa yang dilakukan oleh Swapna, karena saat itu adalah pertama kalinya ibu Ajay bertemu dengan Swapna. Swapna lalu melihat foto yang memperlihatkan ayah Ajay. Baru dia menyadari bahwa polisi tersebut adalah ayahnya Ajay. Menyadari bahwa ayahnya telah mengetahui bahwa ia menyembunyikan Swapna di rumahnya, Ajay kemudian mendorong ayahnya tersebut dan berlari bersama Swapna. Ia kemudian menyembunyikan Swapna di menara sebuah masjid. Kemudian mereka mengobrol bersama di sana dan menari gembira. Sepertinya sudah mulai timbul benih-benih cinta di antara Ajay dan juga Swapna. Kemudian Obul mengetahui keberadaan Swapna. Ia dan anak buahnya pergi mendatangi rumah Ajay untuk mengambil Swapna. Lalu di sana dia tidak menemukan mereka. Kemudian polisi terus mencari letak persembunyian Ajay dan juga Swapna hingga polisi pun mengetahui bahwa mereka bersembunyi di menara masjid.
Polisi pun datang mengepung mereka. Di saat terdesak, tiba-tiba azan berkumandang dan seluruh umat muslim yang berada di sana berkumpul dengan sangat ramai hingga memenuhi jalanan. Ajay dan Swapna menyusup di barisan mereka agar tidak tertangkap oleh polisi. Ajay dibantu oleh teman-temannya menggunakan telepon yang memberi komando kepada mereka jika ada anak buah Obul atau polisi yang ingin menangkap mereka. Mereka pun terus berlari menghindari kejaran polisi dan juga pasukan Obul. Ajay menghajar anak buah Obul yang berhasil menyusulnya. Ia pun kemudian kabur menggunakan motor yang telah disiapkan oleh temannya. Mereka melanjutkan perjalanan dengan menaiki bus menuju ke bandara. Namun di tengah perjalanan, Swapna ingin berhenti untuk menikmati sebuah jajanan pinggir jalan. Akhirnya mereka turun dari bus dan Ajay menunggu Swapna yang memakan jajanan. Kemudian Swapna sempat menghilang. Ajay kesal kepada Swapna yang tiba-tiba menghilang. Ketika kembali, Ajay menampar Swapna. Ternyata Swapna membeli hadiah untuk Ajay. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke bandara. Di bandara, Ajay telah mempersiapkan seluruh keberangkatan Swapna. Lalu ia membiarkan Swapna masuk. Namun ketika di parkiran saat Ajay akan pergi, tiba-tiba Swapna kembali berlari dan memeluk Ajay. Di saat itulah ayah Ajay datang dan menendang Ajay. Akhirnya Ajay ditangkap lalu dibawa ke kantor polisi, sedangkan Swapna dibawa oleh anak buah Obul ke kediaman Obul. Swapna akan dinikahkan dengan Obul. Di tengah-tengah persiapan, Swapna menantang Obul untuk bertarung dengan Ajay. Barang siapa yang menang, maka dialah yang akan berhak menikahi Swapna. Obul pun terkejut dengan tantangan yang diberikan oleh Swapna. Keesokan harinya, Obul mendatangi kantor polisi untuk membebaskan Ajay. Ia kemudian membawa Ajay dengan mobil ke suatu tempat yang sepi. Di sana, ia hendak membunuh Ajay, namun ternyata anak buah Obul telah dikepung oleh teman-teman Ajay. Sehingga Obul terdesak dan ia disekap oleh Ajay. Kemudian Ajay membawa Obul ke pertandingan ia dan teman-temannya. Di sana Obul diancam dengan pisau. Kemudian karena kedua temannya yang menjaga Obul terlalu fokus melihat pertandingan, Obul berhasil kabur dan menelpon keluarganya untuk meminta mereka membawa Swapna ke tempat pertandingan. Karena Obul ingin semua orang tahu siapa yang paling hebat di antara ia dan juga Ajay. Sementara Ajay terus melakukan pertandingan, ibu Obul bersiap memanggil anak buah mereka ke lokasi pertandingan. Kemudian dengan persaingan sengit, Ajay pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Di saat itulah Obul datang bersama dengan ibunya hendak menyerang Ajay. Pertarungan di antara Ajay melawan Obul pun terjadi. Pada awal perkelahian, terlihat Obul cukup unggul dengan jurus yang dimilikinya. Namun beberapa saat kemudian, Ajay berhasil bangkit dan melakukan perlawanan terhadap Obul. Saat itu suasana sangat mendukung dengan angin kencang dan juga turun hujan. Sementara Ajay terus menghajar Obul sampai babak belur, terjadilah hal lucu yang sangat membagongkan. Ibu Obul yang kesal karena kekalahan anaknya berlari ingin menolong Obul. Ia melempar sebuah bom ke dekat Ajay. Namun lucunya tiba-tiba anjing yang dimiliki oleh ibu Obul ini malah berlari mengambil bom tersebut, lalu berlari kembali ke ibu Obul. Melihat itu, ibunya pun berlari dan anjing itu terus mengejar ibu Obul sampai ke dalam rumah. Ibu Obul mengunci pintu dan boom, bom pun meledak. Sementara Ajay di lapangan telah mengalahkan Obul dan Swapna berlari ke lapangan memeluk Ajay. Kakak Obul ingin menolong Obul tetapi dilarang. Ia pun tidak jadi melakukannya. Obul yang masih belum mati pun bangkit kembali dan bermaksud menyerang Ajay. Lalu ia terlebih dahulu dibunuh oleh ayah Swapna dengan menggunakan pisau. Kemudian Ajay dan Swapna pun menikmati suasana kebersamaan di dekat menara masjid. Film pun berakhir dengan dipersatukannya Ajay dan Swapna dalam ikatan cinta. RCTI kali ya. Demikianlah alur cerita film Okado ini ya kawan-kawan. Sebuah film yang mengajarkan kita tentang ketulusan dan pengorbanan. Sosok Ajay di sini benar-benar gigih berjuang demi orang yang dicintainya. Semangat Ajay ini bolehlah kita jadikan contoh dalam kehidupan. Setuju? Nah kawan-kawan, saksikan terus kanal SLMT TV ya. Bantu juga kanal ini agar terus berkembang dengan klik like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.